orang-orang potensi tidak akan mau menjual imannya, katakanlah iman ya, agama bukan agama, imannya tidak akan mau menjual imannya, ya. Nah, tapi kalau yang potensinya kurang, nggak qualified, biasanya ya untuk naik jabatan saja pun sangat gampang buat dia untuk mengganti KTP. Itu berarti orang-orang yang tidak potensial. Ini karena Kali Solisoy belum ada, Ardo Purba dulu ya. Ada. Oh ada, silakan Kali Solisoy. Iya, salam Pak. Ya, shalom. Pak Paul, saya sependapat dengan Pak Paul. Ini terkait ekonomi syariah tadi ya Pak ya. Ya. Ekonomi syariah di Indonesia, kalau memang Pancasila itu sejati dan total ingin dilaksanakan, sebenarnya ruang buat syariah itu tidak ada. Ya, cuman ini kan kadang-kadang agama ini seperti politik ya terkait dengan politik menguasai dan seperti itulah ya. Jadi syariah ini kan, ekonomi syariah itu kalau kita berikan ruang ya, ini bisa menjadi jembatan buat kekilafahan. Sistemnya kan hampir sama ya. Nah, prakteknya syariah ini, sistem ekonomi syariah, baik itu di investasi, perbankan, asuransi, reksadana dan lain-lain, itu mereka sendiri pun kalau sudah diperhadapkan pada kerugian tetap tidak mau gitu ya. Contoh misalnya dalam perbankan ya, kalau deposito syariah, kalau sistemnya syariah kan mestinya berbagi hasil, kerugian berbagi, keuntungan berbagi. Nah, masalahnya misalnya perbankan, masalahnya kerugian kadang-kadang hanya ditanggung oleh investor, namun keuntungan dibagi dua, ya kan, kita kan nggak tahu. Ya, kemudian untuk investasi lain seperti misalnya industri asuransi lah contohnya. Asuransi syariah itu rugi terus ya. Bisa dikatakan hancur, bangkrut ya. Karena apa? Misalnya asuransi syariah berbasis syariah, dana dikelola di Jakarta Islamic Index, beda dengan Bursa Efek Jakarta gitu ya. Nah, ketika kerugian dialami, ya mereka sebagai nasabah, contohnya, walaupun dari awal sudah tahu bahwa itu berbagi hasil dan kalau rugi harus terima gitulah ya, dan tidak ada riba, walaupun mereka tahu, tetap aja ketika rugi mereka tidak akan mau gitu. Nah ini ya, saya pikir sih ekonomi syariah ini sistem ekonomi yang bakal menghancurkan juga gitu loh ekonomi suatu negara. Apalagi katanya bank syariah itu kan disuplai, disuntik dana gitu ya. Nah dari bank-bank negara ya. Nah ini kan bahaya juga gitu ya kan, kalau ternyata bank syariahnya bangkrut, suntik dana terus, mau sampai kapan gitu loh. Nah nyatanya para investor tidak mau rugi gitu. Banyak yang komplain juga ya, itu mengenai ekonomi syariah. Kemudian kembali ke topik mengenai pindah agama. Kalau mengenai pindah agama Pak, saya lihat sih banyak faktor penyebab ya, terutama ekonomi. Dan yang banyak terjadi dari dulu juga kita tahu ya, jabatan terutama di pegawai negeri ya, itu banyak. Jadi kalau untuk naik jabatan harus begini katanya, pindahin gitu ya. Nah waktu Pak
Pak Jenderal pernah bilang bahwa untuk mimpi saja pun kita tidak boleh. Saya dari dulu sudah tahu ini istilah begitu. Istilah ini saya sudah dengar dari keluarga besar saya, karena keluarga besar saya juga ada beberapa yang aktif di TNI dan Polri ya. Jadi kenal sama Pak Jenderal Tobing, dan Pak Jenderal Tobing kalau saya kasih tahu juga pasti kenal gitu ya. Nah, dari dulu saya omongan yang seperti itu saya sudah tahu. Mimpi saja pun bagi kami tidak boleh gitu. Ya kan? Contoh yang sebenarnya yang teman kita itu Pak Paul, ya, junior saya yang tetangganya Pak Paul, itu kan ngobrol banyak juga dengan saya gitu. Itu kan saya kenal betul itu junior saya. Saya kenal betul itu prinsipnya. Dan saya tahu itu suami istri cerdas-cerdas. Nah, itu orang prinsipnya kuat. Dia cerita sama saya ya. Di kantornya juga seperti itu, Pak. Dan mereka tidak peduli dengan namanya untuk naik jabatan sogok. Mereka nggak peduli, mereka nggak mau melakukan itu. Nggak pernah mau melakukan itu. Dan kalaupun dia dapat sekolah ke sono dari instansinya itu, dia bilang hanya karena mujizat dan berkat Tuhan, tidak lain tidak bukan, katanya gitu. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kerugian negara. Orang-orang berpotensi orang-orang potensi tidak akan mau menjual imannya, katakanlah iman ya, agama bukan agama, imannya tidak akan mau menjual imannya, ya. Nah, tapi kalau yang potensinya kurang, nggak qualified, biasanya ya untuk naik jabatan saja pun sangat gampang buat dia untuk mengganti KTP. Itu berarti orang-orang yang tidak potensial. Akhirnya apa? Yang dimiliki oleh negara, oleh pemerintah adalah orang-orang seperti ini. Apa kata Pak Ahok waktu itu? Kalau saya mengorbankan, Tuhan saya pun mau, saya korbankan, saya gadaikan, apalagi kamu-kamu orang bisa saya sikat, kan dia bilang kan. Nah, itu. Jadi, tapi di negara ini, orang-orang begitu yang justru mau mengorbankan yang seperti itu, yang justru naik-naik terus jabatannya. Nah, di kalangan orang Batak, ya, banyak juga yang titel Pak Jenderal ya, mentok-mentoknya Brigjen, jarang-jarang lah kayak Pak Luhut ya, jarang ya. Jadi sama, semua pendapatnya hampir sama seperti kata Pak Jenderal Tobing. Saya kenal lumayan banyak karena keluarga saya banyak yang di sana gitu. Jadi itu kerugian bangsa ini sebenarnya, Pak. Kerugian bangsa ini. Orang-orang potensial tidak akan mau menjual imannya, tidak akan mau menjual agamanya, tidak akan mau menjual Tuhannya. Hanya orang-orang yang tidak potensial yang mau korbankan Tuhannya. Makanya dia akan mau korbankan manusia. Kalau Tuhan saja dia gadaikan, maka manusia juga dia akan gadaikan. Nah, saya punya cerita lucu, ya, nggak ada kaitannya dengan ini sih sebenarnya. Ada kaitannya dengan iman kekristenan. Ini pengalaman lucu, agak konyol, kisah nyata nih Pak. Ada adik teman saya, teman dari adik saya, orang Batak nih ya, menikah sama, makanya saya katakan nih, agama ini adalah agama politik gitu, politik penguasaan. Jadi menikah sama orang seberang. Ceweknya orang seberang. Jadi ya, ini teman adik saya bilang, dia kan rada kesel gitu ya. Kesel. Kalau dari mereka laki-lakinya ngomongnya kan harus mengikuti imam. Laki-laki adalah imam. Kayak gitu kan. Lalu kalau ceweknya dari mereka, kalimat itu sudah tidak ada. Kalimat udah berbeda, bukan imam lagi, tapi kita yang ekornya dia, karena katanya kita kafir, maka kafir tidak boleh menikah dengan mereka. Jadi kita ekornya istri kita, gitu kan?
Namanya orang Batak ya Pak ya, ya orang Batak kan, oh lah awak ikut-ikut katanya, ngapain awak ikut? Jadi ekornya gitu kan. Jadi oke, menikahlah mereka, jadi menikah dengan awalnya dengan sistem mereka sana. Jadi setelah perjalanan waktu pernikahan ini, karena saya kenal orangnya, kisah nyata nih. Setelah perjalanan waktu pernikahan ini, si cowok teman adik saya mungkin tetap kesel, ya kan? Giliran dari mereka laki-laki, mereka harus imam. Giliran dari kita laki-lakinya, itu kalimat sudah nggak ada lagi, gitu kan? Jadi dia buatlah pilihan, Pak. Oke, Dek, katanya. Abang mau ikut ke sono, ya, kita akan lakukan ke sono. Tapi, abang mau melakukan sunah rasul selama kita perkawinan, abang mau poligami sampai 4 nanti maksimal, katanya. Waduh, kata cewek ini kan, istrinya. Lalu, oh, kalau memang kamu tidak setuju, ayo kita pilih ke iman saya, maka kamulah satu-satunya ratu seumur hidup saya, gitu kan. Akhirnya Pak, ini kan cerita konyol nih, ini cerita. Jadi akhirnya temannya adik saya, istrinya ngikutlah jadinya ke Kristen. Jadi awalnya di situ. Setelah sekarang sih sebenarnya dia sudah lakonin dengan ini, akhirnya mungkin dia lihat, oh ternyata di kekristenan betul kata abang ini, saya itu sangat berharga gitu. Nah ini saya maksudkan mengenai politik ya, politik penguasaan gitu. Jadi ya itu dia Pak Paul. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan orang pindah agama itu banyak gitu. Itu aja pendapat saya sih Pak Paul. Thank you Pak. Ya itu faktor-faktornya udah tadi itu saya sebutkan, itu termasuk yang pindah karena masalah karir, itu dari masalah ekonomi, masalah sosial kan. Memang itu sudah riset, itu sudah di riset, dan rasanya kalau bilang salah itu nggak mungkin deh. Itu udah riset yang sudah bertahun-tahun dan puluhan tahun diulang-ulang sampai jenuh gitu ya masalah itu. Tapi kali ini memang penelitian saya itu imigran ya, disertasi ini memang imigran ini. Karena cukup menarik ya, itu banyak sekali motif-motif mereka. Nah itu begitu, tetapi intinya ya, sebenarnya perpindahan agama itu, kalau itu benar-benar kasih karunia dari hati itu ya, kelihatan dari buahnya. Jadi jangan bereforia orang jadi Kristen, kecuali bagi Anda agama, kalau agama itu cuma sekedar organisasi dan jumlah, nah itu memang sangat rapuh sekali, dan itu bahaya ya. Tapi buat saya, konversi itu, orang percaya Yesus itu benar-benar itu harus adalah kelahiran baru. Sebab kalau itu cuma berpindah agama, nggak ada gunanya.